Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim war rasulil mubin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim. Para hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pagi ini Allah limpahkan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Terutama nikmat yang sangat mahal adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, dan mudah-mudahan nikmat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marhamakumullah. Insyaallah kuliah subuh ini kita akan bicara tentang al-ilmu wa fadilatuhu, tentang ilmu dan keutamaan ilmu. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa ihtimamul Islam bil ilmi ihtimaman jaliyan, ihtimaman zahiran, bahwa Islam punya perhatian terhadap ilmu pengetahuan begitu sangat nyata, sangat jelas ya. Bahkan amal yang kita lakukan tanpa ilmu, maka amal kita sia-sia. Maka seorang muslim ketika dia beramal harus dengan ilmu. Maka begitu pentingnya ilmu pengetahuan. Rahmatullah. Dan akan saya sampaikan dari beberapa hadis tentang ahamiyah, tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan keutamaannya, juga orang yang alim, yang diambil dari kitab Minhajul Qasidin oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dan juga beliau banyak mengambil dari beberapa fikrah-fikrah dari Imam Al-Ghazali, yang juga kitab Ihya Ulumuddin juga diringkas oleh Said Hawa yang temanya Al-Mustakhlas fi Tazkiyah Al-Nufus, yang diambil oleh beliau juga hadis-hadis sahihah. Karena para ulama semua mengakui tentang kedalaman, ketajaman kajian-kajian yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, tapi juga tidak menafikan beberapa hadis-hadis yang lemah gitu. Maka Said Hawa kemudian meringkas kitab tersebut yang dinukil, yang diambil dari hadis-hadis yang sahih. Kama rahmakumullah. Dalam surah Az-Zumar ayat 39 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Rahmatullah. Pada ayat ini Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa beda antara orang yang ya'lamun dan orang yang la ya'lamun, antara orang yang alim, orang yang mengetahui, dengan orang yang tidak mengetahui, dan orang yang jahil. Beda. Bahkan kemudian diakhiri ayat dengan innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang bisa mengambil pelajaran, yang bisa mengambil ibrah adalah ulul albab, orang-orang yang apa? Yang Allah berikan ilmu, orang-orang yang berilmu. Adapun orang-orang yang tidak berilmu, dia tidak mampu menangkap pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. tidak mampu menangkap pesan-pesan
pesan Nabi Muhammad SAW. Bahkan seringkali dan hampir semua ketika Allah mencela sikap orang-orang kafir dan sikap orang-orang munafik yang tidak sampai kepada mereka hidayah Allah, karena mereka adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berpengetahuan, orang yang layak lamun, orang yang safih, orang yang bodoh. Karena ilmu pengetahuan adalah sebagai sebuah sarana yang akan mampu menangkap ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mampu menangkap pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sama orang yang alim dengan orang yang bodoh, dan hanya orang yang alimlah, orang yang berilmu lah yang mampu menangkap, yang mampu mengambil pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Al-Qur'anul Karim, dari Al-Hadis An-Nabawiyah. Innama yatadzakkaru ulul albab. Juga pada surah yang lain Allah berfirman pada soal Mumtahanah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Gitu nak. Jadi Allah akan mengangkat, meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Orang-orang apa? Yang berilmu di antara kita, orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan orang yang berilmu akan Allah tinggikan derajat mereka. Berkata Ibnu Abbas rahimahullah, Ibnu Abbas adalah anak dari Abbas, paman Rasulullah SAW, seorang yang Allah doakan menjadi orang yang alim dan orang yang faqih dalam pengetahuan. Bahkan dia salah seorang mufassir dari kalangan sahabat Nabi yang pertama, Ibnu Abbas. Ketika beliau menjelaskan tentang makna ayat ini, beliau mengatakan lil ulama darajatun fawqal mu'minin sab'atu mi'ati darajatin. Jadi derajat orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang mukmin yang biasa bisa mi'ati darajah, dengan 700 derajat bedanya. Beda antara orang yang alim dan orang mukmin yang biasa bisa mi'ati derajat, dengan 700 derajat. Kata beliau, ma baina kulli darajataini masirah 500 'am. Jadi jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain, satu tingkat dengan tingkat yang lain itu, kata beliau, masirah 500 'am. Perjalanan selama 500 tahun. Subhanallah. Derajat 500 'am. Masirah 500 'am. Jadi perjalanan selama 500 tahun antara satu level dengan level berikutnya. Nanti berapa? Bedanya sab'u mi'ati darajah, 700 level, 700 derajat. Begitu Islam sangat mengagungkan, sangat menghormati, sangat perhatian kepada apa? Kepada orang yang alim, orang yang punya ilmu. Luar biasa. Kemudian juga beliau mengatakan, menyambung hadis ini, ayat ini, wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut, yang khasyah, siapa? Al-ulama. Al-ulama lah yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya anjurkan untuk membaca kitab Al-Mustakhlas fi Al-Anfus, terutama pada bab tentang fadilah ilmu ya. Atau diperdalam dengan membaca kitab Ihya Ulumuddin yang mungkin yang tidak bisa bahasa Arab dengan terjemahannya.
akan sangat luar biasa bagaimana para ulama kita mengagumi orang yang Islam sangat perhatian kepada orang yang alim, kepada ilmu pengetahuan, luar biasa. Jamaah rahimakumullah, innama yakhshallaha min ibadil ulama alladzina ya'lamuna 'azamatallah wa qudratihi. Karena orang yang alim itulah orang yang sangat mengetahui tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mengetahui tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang khasyah, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ilmu, semakin tahu tentang kudrah Allah, tentang azamatullah, maka akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nak. Jamaah rahimakumullah. Kemudian di backup di beberapa hadis yang lain, di antaranya pada sahih dua Bukhari Muslim, in hadis Muawiyah ibnu Abi Sufyan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Luar biasa nih Pak. Jadi siapa orang yang Allah kehendaki khairan, man yuridillahu bi khairan, tandanya yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah kehendaki orang itu orang baik, kebaikan pada orang itu, maka tandanya Allah berikan pemahaman kepada agama. Ini hadis sahih, hadis sahih yang kita harus wajib yakinnya. Di manul bi khair faqfidin. Siapa orang yang Allah kehendaki khairan, kebaikan pada orang itu, yufaqihu fiddin, maka Allah berikan kepadanya pemahaman kepada agama. Para ulama-ulama, bahkan mereka adalah warasatul anbiya, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah para pewaris Nabi. Dialah yang mengestafeta dakwah Islamiyah, yang telah menyambung tali dakwah yang disampaikan oleh para nabi, para ulama. Rahimakumullah. Bahkan kalau kita mau berpikir dengan baik, kalau seandainya tidak ada ulama, maka manusia hidup akan seperti binatang. La ya'lamuna al-haqqa wa la ya'rifuna al-batil. Maka manusia tidak akan mengetahui mana yang hak, mana yang benar, mana yang salah. Biwasilatihim ya'rifuna al-islam, ya'rifuna al-haqqa wal batil. Dengan wasilah para ulama yang telah mewariskan ilmu dari Nabi, maka mereka lah kemudian mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Begitu nak, alhamdulillah. Bahkan kedudukan orang yang alim, seorang guru itu lebih tinggi daripada sekedar orang tua. Karena orang tua mungkin hanya sekedar memberikan kehidupan, makan, tetapi seorang guru yang telah mengajarkan kepada murid-muridnya, yang telah memberikan pengetahuan tentang mana yang hak, mana yang batil, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, mereka lebih mulia. Rahimakumullah. Kemudian dari Abi Umamah qala dzukira Rasulullah rajulani ahaduhuma 'abidun wal akhar 'alimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul 'alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adnakum. Kata Nabi, hadisnya fadlul 'alimi 'ala al-'abidi kafadli 'ala adnakum. Apa artinya? Keutamaan orang yang alim, orang yang berpengetahuan, dengan al-'abid. Abid itu dikata abada yang bodoh, isim fa'ilnya yaitu orang yang ahli ibadah, orang yang suka ibadah, rajin ibadahnya. Walakinnahum bighairi ilmin wasi'an, ya,
Tapi yang abid ini bukan seorang alim yang memiliki pengetahuan luas. Bedanya antara orang yang alim dengan orang yang abid, ahli ibadah, rajin ibadahnya. Kata Nabi, kafadli ala adnakum, seperti keutamaan aku dengan orang yang paling rendah di antara kalian, di antara kita. Jauhkan baina sama wal ar, gitu ya, antara langit dan bumi. Perbedaan antara Nabi kita Muhammad SAW dengan orang yang paling rendah di antara kita. Itulah perbedaannya, bedanya antara orang yang alim dengan abid, ahli ibadah. Bagaimana kalau ada orang yang pada orang yang tidak ahli ibadah, ya, lebih lagi. Ini ahli ibadah, orang yang suka ibadah, dengan orang yang alim. Apalagi dengan orang yang udah enggak alim, enggak ahli ibadah, ya, lebih jauh lagi. Jadi baina sama'i wal bi'ri, barangkali antara langit dan sumur, gitu ya, bukan bumi bedanya. Subhanallah. Juga dari Abu Hurairah, dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis ini. Kemudian juga disebutkan lagi, qala Rasulullah SAW, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nas al-khaira. Subhanallah. Nah, juga Nabi bersabda dalam hadisnya, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa ahlas samawati wal ardi, dan semua penduduk langit dan bumi itu, hatta an-namlata fi juhriha, sampai semut yang berada di sangkarnya, di sarangnya, di lubangnya, wa hatta al-hut, sampai ikan yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nas al khaira. Mereka semuanya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, apalagi penduduk langit dan bumi, semut yang ada di lubangnya, bahkan ikan di lautan, mereka semuanya mendoakan siapa? Mendoain muallimin nas al khaira, orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Subhanallah, betapa Islam sangat memuliakan orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Jamaah rahimakumullah, ketika Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan kepada Ali bin Thalib, ya Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kata Nabi kepada beliau, Ali bin Abi Thalib, ya Ali, satu orang yang mendapatkan hidayah Allah lewat engkau, sebab engkau, khairun laka min khumurin na'am, itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah ini di zaman Nabi sebuah kendaraan yang paling mahal. Kalau sekarang mungkin sekelas Jaguar kali ya, sekelas Jaguar, Alphard, apalagi Mercy, BMW, dan itulah barangkali. Kata Nabi demikian kepada Ali, satu orang yang mendapatkan hidayah Allah lewat engkau, bika khairun laka min khumurin na'am, itu lebih baik daripada onta merah, kendaraan yang terbaik untuk itu. Maka Bapak sekalian, ketika seorang punya ilmunya diajarkan, kemudian orang mendapatkan hidayah lewat diajarkan itu, satu orang khairun laka min khumurin. Bagaimana kalau sekian banyak? 2 orang, 3 orang, 4 orang, puluh dan sebagainya. Maka Nabi kita Muhammad SAW, beliau bukan sekadar mendapatkan pahala kenabian dan kerasulan, tetapi apa? Juga beliau mendapatkan multi level marketing pahala yang seluruh dunia. Nabi mendapatkan apa? Pahalanya. Terus juga para sahabat dan para ulama dan sebagainya, luar biasa.
Maka kita ini jangan cuma demen, jangan cuma suka ngaji doang ya Pak ya, tapi juga harus suka berdakwah, menyampaikan kepada yang lain. Nilai pahalanya luar biasa. Satu orang saja kita mendapatkan lebih baik daripada khumurin na'am. Kalau sekian banyak, luar biasa nak. Abu Bakar, Umar bin Khattab, luar biasa nak. Bahkan di masa awal-awal Islam itu, orang-orang yang masuk Islam lewat Abu Bakar, pentolonnya itu ada 60 sekian nak. Luar biasa. Jadi apa? Allah, para malaikat, penduduk langit dan bumi, semut yang di sangkarnya atau yang di lubangnya, ikan yang di lautan, la yusalluna ala muallimin nasal khaira. Mereka semuanya berdoa untuk orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Karena sholat tanpa ilmu sia-sia, zakat tanpa ilmu sia-sia, haji tanpa ilmu sia-sia, amal-amal yang lain pun tanpa ilmu sia-sia. Dengan sebab dia mengetahui mana yang hak, mana yang batil, maka akan menjadi pahala, menjadi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nak. Hadis ini terdapat pada kitab Sahih Sunan Tirmizi, juga pada sunan yang lain. Alhamdulillah. Hadis hasan sahih. Kemudian yang rahmatullah wa fi hadisin ukhra fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari ayatul badr 'ala sa'il kawakib wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasu al-'ilma faman akhadha bihi akhadha bihadin wafirin. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Jamaah rahimakumullah, juga pada selain bagaimana Islam punya perhatian begitu tinggi terhadap orang yang alim dan pengetahuan, kata Nabi, fadlul alimi ala abidi kafadli ala qamari batal badar. Kata Nabi, perbedaan antara orang yang alim dengan ahli ibadah seperti keutamaan al-qamar di malam al-badr. Qamar di malam al-badr ala sa'il kawakib, terhadap semua bintang-bintang yang ada. Itu perbedaannya. Kafadli lail badr ala sa'il badr. Di malam di malam 3 ya. 13, 14, 15 itu bulan yang sedang terang-terangnya. Perbedaannya dengan bintang. Maka bulan di waktu itu mampu menerangi seluruh jagat raya pada tanggal 13, 14, 15 itu. Nah, terus semakin lama semakin meredup gitu. Nah, dengan bintang-bintang. Keutamaan antara orang yang alim dan orang ahli ibadah gitu. Nah, kemudian kata Nabi, wa innal ulama warathul anbiya. Sesungguhnya ulama-ulama itulah para pewaris Nabi. Jadi Nabi yang mewariskan ilmu itu kepada para ulama-ulama. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wa dirhaman. Para nabi semuanya, apalagi Nabi kita Muhammad SAW, mereka para anbiya itu tidak mewariskan kepada generasi berikutnya emas atau perak, tetapi yang mereka wariskan adalah apa? Ilmu kepada para ulama-ulama. Ilmu. Sehingga kebenaran sejak zaman Nabi sampai hari kiamat insya Allah akan terjaga, terpelihara ketika para ulamanya komitmen kepada warisan ini. Itu nak. Maka siapa orang yang mengambil ini warisan, dia yang mendapatkan nilai pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah itu? Mereka para ulama. Mereka para ulama. Nah, rahmakumullah. Wa an Sufyan ibn Asal radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlubu. Rahul Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Kata Nabi dalam hadis yang lain, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, la tad'u ajnihataha, mereka menghamparkan sayap-sayapnya li talibil ilmi, untuk orang yang sedang mencari ilmu. Subhanallah. Ridwan bima yatlubu, karena para malaikat itu ridho dengan apa yang dituntut, yang dicari. Siapa? Orang-orang yang mencari ilmu. Nah, mudah-mudahan kita nih yang sedang taklim ya, itu malaikat turun dan itu malaikat apa? Merendahkan sayapnya, menghamparkan sayapnya, mereka berhenti dan mendoakan kita. Siapa? Orang-orang yang mencari ilmu. Itu talibul ilmi. Karena mereka senang kepada apa? Kepada orang yang mencari ilmu. Begitu nak. Karena kebodohan adalah kesesatan. Kebodohan adalah kemunafikan. Kebodohan adalah kekafiran. Dengan ilmu lah orang bisa beriman dan bisa meningkatkan keimanan dengan sebaik-baiknya. Itu nak. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Jamaah rahimakumullah. Qala al-Khattabi fi ma'na wada'aha ajnihataha salas aqwalin. Jamaah rahimakumullah. Imam al-Khattabi ketika menerangkan tentang malaikat yang meletakkan, yang menghamparkan sayapnya karena ridho dengan orang-orang yang mencari ilmu, ada 3. Yang pertama, ahaduha annahu basata al-ajniha. Yang pertama maksudnya atau artinya bahwa para malaikat itu menghamparkan sayapnya. Dalam riwayat, Jibril itu memiliki 7.000 atau 7.000 ya, saya lupa, 7.000 atau 70.000 sayap. Nah, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, asani annahu bima'na at-tawadhu ta'ziman li talibil ilmi. Makna yang kedua adalah bahwa para malaikat itu tawadhu, merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, ta'ziman, sebagai sebuah penghormatan, mengagungkan li talibil ilmi, bagi orang-orang yang mencari ilmu pengetahuan. Subhanallah. Nah, yang ketiga, asalis annal murada bihi an-nuzul 'inda majalisil ilmi wa tarkut tayran. Yang ketiga adalah bahwa malaikat meletakkan sayapnya, yaitu mereka turun di mana? Di majelis-majelis ilmu. Para malaikat turun di majelis-majelis ilmu dan tidak terbang. Itu nah, subhanallah. Wa tarku tayran, tidak apa? Tidak melakukan terbang. Dia berhenti bersama-sama orang yang apa? Sedang mencari ilmu, karena ta'ziman, karena malaikat itu mengagungkan, menghormati orang-orang yang apa? Yang sedang mencari ilmu. Subhanallah. Nah, ada hikmah ulama mengatakan, wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir arba'an li wafatihi. Sama begitu, Pak. Jadi Pak, bagi anak muda yang masih usia muda, tidak punya perhatian, tidak mau belajar, tidak mau cari ilmu, maka fakabbir arba'an li wafatihi, maka sholatkanlah dengan takbir 4 kali bagi kematiannya. Apa? Ya kayak mayit itu Pak ya. Kan sholat mayit berapa? 4 takbir ya. Artinya anak muda yang nggak mau belajar dikubur saja begitu ya barangkali. Saking pentingnya ilmu. Ya. Wa man fatahu ta'limu waqta syababi, siapa orang yang masa mudanya tidak mau belajar, maka sholatkanlah jenazah buat dia 4 kali takbir, fakabbir arba'an li wafatihi. Itu nak. Alhamdulillah. Kemudian hadis yang lain lagi, wa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, hadis riwayat Imam Muslim dari Sahih. Semua kita pengen masuk surga ya Pak ya, Bu ya. Pasti semua kita sebagai seorang mukmin pasti kepengen masuk surga. Nggak ada yang nggak pengen, semua pengen pasti. Tetapi masalahnya memasuki surga itu tidak mudah, sulit. Nah, Allah, Nabi kita Muhammad SAW memberikan jalan yang mudah untuk kita masuk surga. Apa itu? Dengan mencari ilmu. Gitu. Nah, man salaka tariqan yaltamis fi ilman. Siapa orang yang keluar rumahnya, yang berjalan, apa itu? Untuk mencari ilmu. Ya, tapi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak sekalian, Ibu sekalian, kalau kita ingin mudah masuk surga, apa itu? Cari ilmu. Belajar. Itu jaminan dari Nabi dengan hadis yang sahih. Luar biasa, luar biasa. Wa min fadaili at-ta'lim ma akhadahu min sahihin an Sa'd bin Sa'ad an Rasulullah qala aliyin la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan min hunna. Ini Pak tadi saya bacakan bahwa Nabi ketika mengutus pada Ali, kata Nabi, ya Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan, satu orang yang mendapatkan hidayah lewat engkau khairun laka min khumurin na'am, lebih baik daripada onta merah. Kama rahmakumullah. Berikutnya nanti adalah ketika kita punya ilmu al-amal. Kata Nabi apa? Al-alimu halkan ila al-amilun wal amilun halkan ila al-mukhlisun. Atau kama qala fi mana hadis. Pada mana hadis bahwa orang yang alim akan hancur, enggak ada gunanya kecuali dengan keilmuannya dia beramal. Mereka apa? Mengamalkan ilmunya. Wal alimu halka, orang yang alim pun akan menemui sebuah kehancuran, nggak ada gunanya kecuali ketika dia beramal dengan apa? Ikhlas. 3 dimensi ini baru akan melahirkan amal soleh, amal kebaikan. Maka yang pertama adalah ilmu. Ilmu yang pertama. Apapun kita kerjakan ibadah kita tanpa ilmu, maka nggak ada gunanya. Atau udah punya ilmu tapi nggak diamalkan juga. Al ilmu bila amalin kasyajar bila samar. Bukan hadis, bukan. Jadi apa? Ilmu yang tanpa diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Kemudian dengan ilmu dan amal itu baru apa? Harus diiringi dengan ikhlasun niyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka 3 dimensi ini harus ada kalau kita ingin ilmu kita, amal kita berhasil. Nah, kalau kita mendapatkan amal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Pak, ini barangkali sekadar simulan tentang ilmu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari taujih rabbaniyah, taujih an-nabawiyah, karena yang saya sampaikan semua dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Mungkin Pak ada yang mau menambahkan? Fadhal. Ya. Iya Pak. Mau menambahkan atau mungkin bertanya? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ada orang teman-teman orang supaya tapi dia nggak bisa hafal ayat bisa hafal ayat. Suruh juga walaupun berkata tapi kalau artinya walaupun dia belum hafal masih bisa. Dan orang selalu berkata inama amal dunia, amal dunia. Ya. Dan berbeda inama amal
gitu ya. Kira-kira Iya. Yang kedua, yang ketiga. Jadi kami mungkin mau lagi. Iya Pak ya. Nah. Saya berbeda di nama mampu ini. Kalau seorang di nama mampu ini dua. Jadi Pak Ustaz sampaikan masalah yang 700 derajat itu Apa? Al? yang ada 700 derajat yang kalau berbeda itu 180. Hadis. Kalau ini dari 720 itu 220. Biasanya kalau berbeda kalau 180 kalau soal sama 720 kemudian 120 berbeda itu gimana? Dan terakhir ketiga saya boleh disebutkan bahwa iman akan maju akan lemah. Ilmu akan bagaimana akan masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang orang yang sholat kemudian tidak menghafal bacaan Quran apa ya? Pengennya bagaimana gitu maksudnya? Oh iya. Iya, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak memberikan sebuah taklif, sebuah beban kepada hambanya kecuali yang memang dia mampu. Nah masalahnya ketika ada orang sholat dia belum hafal ayat-ayat Quran ketika dia untuk membaca setelah Al-Fatihah, itu Pak dibolehkan. Bahkan sepakat para ulama fuqaha bahwa membaca surah setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka ketika dia nggak bisa baca surah dan dia bisa Al-Fatihah, sah sholatnya Pak. Gitu nah. Tetapi untuk membaca surah Al-Fatihah harus belajar sampai benar. Kalaupun dia belum bisa membaca Al-Fatihah, dia sudah dianjurkan sholat ketika udah balik. Gitu Pak. Ya mungkin kalau yang belum bisa ikuti imam ya, makmum saja. Tetapi harus ada proses untuk belajar sampai dia bisa membaca surah Al-Fatihah karena hukumnya apa? Rukun di dalam sholat. Adapun surah sunnah. Tetapi meskipun sunnah, ya dia harus belajar. Gitu. Nah, apalagi sekarang Pak, alhamdulillah Allah sudah permudah dengan sistem yang diolah oleh hamba-hamba Allah ya. Sekarang tuh belajar Quran nggak lama bisa. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan. Nah kalau ada orang sudah berusia sekian tahun, udah balik atau apalagi udah 60 tahun belum bisa baca Quran, nanti ketika ditanya oleh Allah di hari kiamat jawabnya bagaimana Pak? Ribet ya. Kenapa? Karena mudah. Dan memang Al-Quran Allah mudahkan. Tidak ada penganut agama lain yang hafal kitab mereka. Injil, Taurat, Zabur nggak ada. Tetapi apa? Al-Quran bisa dihafal oleh anak yang berusia 3 tahun. Ini kan tanda bahwa memang Allah mudahkan. Itu nah. Artinya ketika nanti pada hari kiamat ada seorang hamba Allah yang udah berusia 60 tahun, 70 tahun, meninggal dunia, kemudian belum bisa baca Quran. Nanti bagaimana tanggung jawabnya kepada Allah? Bilang apa ya sama Allah? Alasannya sulit Pak ya? Gitu. Nah, sekarang banyak metode yang dipermudah. Dan ini adalah di antara tanda bahwa Allah memang memudahkan Al-Quran baik untuk dibaca maupun dihafal. Gitu nah. Makanya belajar. Itu yang pertama. Yang kedua tentang tadi iya itu ketiga, innamal a'malu binniyat. Itu satu di antara bagian statement Nabi ya. Artinya ketika hadis ini membahas tentang ahamiyatun niyah, urgensinya niat, bahwa amal yang kita kerjakan itu
meskipun udah ada ilmunya, ngerjain amal itu benar, umpamanya sholat, dia udah tahu mulai dari takbir ihram, terus al-fatihah, terus sampai akhir dia sudah tahu ilmunya. Kemudian dia kerjakan dengan benar, tetapi niatnya biar mendapatkan orang lain memujinya, atau ingin mendapatkan kehormatan dari mertuanya, orang tua sebagainya, maka sia-sia. Jadi ini ketika Nabi membahas tentang masalah tema hadis banyak, innamal a'malu binniyat. Jadi amal meskipun udah benar prakteknya, ya ada ilmunya, tapi tadi nggak ikhlas, sia-sia. Gitu. Saya bilang bahwa al-alimu halka ila al-amilun, wal amilun halka ila al-mukhlisun. 3 dimensi ini harus ada. Tetapi pada konteks lain, Pak. Artinya makanya kita tidak boleh memahami hanya sepenggal hadis. Karena ilmu itu semua, Pak, semua punya benang merahnya. Apa benang putih, Pak? Benang putih ya. Ada keterkaitannya. Jadi nggak boleh cuma sepenggal hadis, nanti ada bahasan lain begitu, nak. Jadi 3 ini harus ada. Ilmu, dia memahami konsep sholat, oh ya mulai takbir ihram apa terus sampai akhir, dia kerjakan dengan benar dan niatnya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka baru menjadi sebuah amal yang soleh dan begitu. Itu Pak ya. Tadi yang lagi kurang tadi apa tadi Pak? Tadi Pak atau lagi? Hadis ya, hadis. Dengan iya. Derajatnya level nih Pak, level maksudnya ada satu level dengan lain. Biasanya kalau nggak sama sekali berdoa, semua sama walau alam, ini bukan derajat dalam ilmu busur ya, tapi level, tingkatan-tingkatan maksudnya. Jadi sampai 700 tingkatan bedanya antara orang yang alim dengan orang yang abid gitu. Satu tingkatan jaraknya masirah khamsami'ah. Satu derajat satu level ke level yang lain itu jaraknya perjalanan 500 tahun gitu Pak. Jadi bukan derajat anu ya, tapi derajat level Pak, marhalah gitu ya. Satu tingkat ke tingkat yang lain gitu Pak. Iya, ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. agak angkat dikit keras suaranya. Ya, Allah ini maha selalu kita katakan berdoa, yang dimaksud itu ada ilmu yang tertulis berdasarkan Al-Quran maupun hadis. Tapi ada juga ilmu yang berada di alam semesta. Ilmu Allah itu yang saya dengar untuk menulis ilmu Allah itu sampai semua air di lautan yang kering tidak mampu untuk menulis ilmu Allah. Itu begitu luas dan sampai ilmu Allah itu. Yang dimaksudkan ilmu di sini, apakah hanya ilmu agama saja? Iya. Hidup beragama, kita juga memerlukan ilmu lain yang memberikan
Ya. Jazakallahu khair. Ya, yang dimaksud dengan ilmu itu adalah secara umum semua ilmu. Karena memang alam semesta ini adalah Allah yang menciptakan. Tetapi ada yang khusus. Saya jelaskan bagaimana para ulama ketika menjabarkan tentang ilmu yang dimaksud di sini. Diriwayat pada beberapa statement para ulama, di antaranya faqala al-fuqaha huwa ilmul fiqhi id bihi ya'riful halal wal haram. Nah, pendapat para fuqaha, para ulama-ulama yang pakar pada bidang ilmu fikih, ya Pak ya. Mereka mengatakan yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu apa? Ilmu fikih. Gitu Pak. Ilmu fikih. Kenapa? Karena dengan ilmu itulah orang akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Orang mengetahui cara beribadah dengan benar dalam apa? Ilmu apa? Fikih. Kitabul shalah, kitabul zakat, kitabul hajj, itu semuanya. Maka pendapat para ulama fikih itu mengatakan yang dimaksud dari hadis ini adalah ilmu fikih. Gitu Pak. Kemudian ulama yang lain mengatakan wa qala al-mufassirun wal muhaddisun. Adapun pendapat para ulama ahli tafsir, para pakar tafsir dan para pakar ilmu hadis, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud ilmu itu adalah wa ilmul kitab wa sunnah. Kenapa? Idbihima yatawassalu ila al-ilmi kulliha. Jadi pendapat para pakar tafsir, para mufassirun, ahli tafsir dan para ahli hadis mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu itulah ilmu apa? Ilmu Al-Quran, ilmu tafsir dan ilmu apa? Hadis. Kenapa? Alasannya sebab dengan kedua ilmu itulah akan menyampaikan kepada semua ilmu pengetahuan yang lainnya. Begitu Pak. Yang ketiga, wa qala as-sufiyah, berkata kelompok para ahli sufi, ya. Ahli sufi mengatakan huwa ilmul ikhlas wa afatun nufus. Huwa apa? Ilmu ikhlas wa afatun nufus atau ilmu tazkiyatun nafsi. Nah, jadi yang dimaksud kata ahli sufi, para ahli sufi itu adalah bahwa yang dimaksud ilmu itu ilmu apa? Ilmu ikhlas, ilmu cara membersihkan jiwa. Karena dengan itulah orang akan bisa benar amalnya, niatnya karena bersih jiwanya, begitu. Karena orang yang kotor biasanya apa? Suka nyimpang niatnya, gitu. Apalagi wa qala al-mutakallimun wa ilmul kalam, berkata para ahli ilmu kalam, teologi Islam ya, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu itu ilmu apa? Ilmu kalam, begitu Pak. Dan lain-lain. Jadi ini ada 4 pendapat yang diangkat yang dimaksud dengan ilmu yang tadi itu. Adapun sepakat bahwa tadi semuanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini yang lebih apa? Lebih spesifik Pak. Yang dalam itor sangat terkait dengan masalah kedekatan kita, pemahaman kita kepada akidah, tauhid dan syariat. Begitu. Jadi ada 2, yang umum semua ilmu, yang manfaat. Yang kedua apa? Tadi itu tergantung para pendapat para ulama-ulama. Ulama fuqaha mengatakan ilmu fikih. Ulama tafsir dan hadis mengatakan apa? Ilmu Quran dan hadis gitu. Ulama sufi juga mengatakan ilmu apa? Tentang ikhlas dan tazkiyatun nafsi. Ilmu kalam juga demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya Pak, sudah ada lagi atau ada yang mau menambahkan? Fadhal. Ya.
Ya Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz pada awal pembukaan menyebutkan bahwa Allah menjadi kebaikan seorang maka dia memberikan Ya. fakir atau pemahaman dalam ilmu agama. Ini saya juga pernah mendengar beberapa yang Allah Rasul mengatakan bahwa apabila Allah memberikan kebaikan kepada seorang maka memberikan kepada dia kemudahan juga dalam bagaimana kita bisa syarat bagi kita bisa menjadi kelompok yang Allah berikan kemudahan dalam memahamkan itu. Kemudian apakah kita boleh berprasangka baik ya, pada diri kita apabila kita merasa saya sudah taat, saya merasa sudah taat beribadah sholat waktu, kaji di masjid, kemudian kita mudah untuk beramal, mudah untuk memberikan nasihati untuk menjaga kebaikan, kemudian memberikan bukan pada masyarakat kita Iya. Apakah kita boleh berprasangka baik kepada diri kita? Ya boleh Pak, sangat boleh. Kita sudah alhamdulillah Allah memudahkan untuk melangkahkan kita ibadah ke masjid. Allah memudahkan kita untuk apa? Beramal soleh. Allah memudahkan kita untuk bisa memahami agama. Boleh Pak, bahkan harus gitu, harus husnuzon. Cuman yang tidak boleh sudah merasa puas. Itu yang tidak boleh. Saya udah pintar, udah nggak usah belajar lagi, saya udah cukup lah. Padahal kalau para ulama-ulama ketika menyampaikan bahwa semakin dia membaca, semakin dia belajar, dia merasa semakin bodoh, semakin banyak yang dia belum ketahui sebenarnya begitu. Adapun husnuzon pada diri kita itu bahkan disuruh Pak, tidak boleh suuzon dalam diri kita. Nah, boleh. Cuma tadi nggak boleh apa? Nggak boleh bahwa ini sudah final ya, sehingga kita nggak lagi mau untuk meningkatkan diri kita sebagai kita, itu yang tidak boleh. Terus kita pacu apa? Kita pacu kita untuk berbuat baik, berbuat amal soleh dengan ilmu, amal dan ikhlas tadi itu. 3 ya, ilmu, amal, ikhlas. Itu nggak boleh. Satu kurang nggak boleh, nggak sah. Gitu nah. Jadi gitu Pak ya. Nah. Yang lain lagi, ada lagi Pak? Bapak tadi. Ada. Ilmu dari semua ilmu agama, maksudnya semua ilmu yang ada ini hidupnya adalah ilmu agama. Lalu mengenai gratis, ya dari apa? Gratis itu surga ini terdiri dari gratis kita. Kemudian menggunakan ilmu itu adalah gratis kita. Level. Iya, angka 700 tadi ya.
Ada para ulama, ada sekian puluh doktor ya dalam buku yang ensiklopedia Quran hadis ya, Quran itu di situ diungkap tentang angka-angka 7 ya, yang tawaf 7 kali apa? 7 kali putaran, langit 7 lapis langit, bumi juga 7 lapis, kemudian juga banyaklah angka 7. Saya kurang, udah lama nggak, mungkin bisa dibaca di buku ensiklopedia Al-Quran ya, itu sangat panjang. Adapun tadi Pak, masalah apakah kita bisa menilai diri kita atau orang lain tanpa menilai dari apa ya, levelisasi belajar yang SD, SMP, SMA sampai kuliah, kita sudah level di mana gitu ya. Ini memang misteri, ini rahasia Allah ya. Kita nggak bisa menentukan diri kita tuh di level mana, karena bicara soal pahala yang memang hanya Allah yang tahu ya. Cuman kita bisa mungkin mengira-ngira dengan pemahaman kita dan amal kita yang tidak kita besar-besarkan secara fair, ya mungkin kita mungkin sudah selevel ini, tetapi itu cuma sekedar perkiraan aja Pak, nggak bisa pas gitu ya. Gitu. Nah, ya mungkin ini di antara rahasia agar kita terus meningkatkan kualitas diri kita, amal kita, ilmu kita sebagainya, sehingga ini bagian yang memang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak soal nilai kita di level berapa gitu ya. Allah alam bisawab. Ya. Baik Pak, saya kira cukup sekian ya. Dan mudah-mudahan ibu-ibu ya Bu, boleh Bu, afwan, mohon maaf Bu. Kelihatan satu lagi atau 2 lagi buat ibu-ibu, belum dapetan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ulangi apa? Diulangi Bu, ulangi. Ketika Nabi berkata untuk Nabi, Nabi berkata ya Ali, ketika satu orang yang dapat ilmu dari kau ibadah, seperti terusnya dari Nabi. Iya. Kemudian kemudian kedua, ada proses menyampaikan kebaikan atau dalam belajar itu dengan sebetul ya, dengan ikhlasnya. Tapi kadang-kadang timbul perasaan yang menghilangkan keinginan seperti nanti dia dan sebagainya. Itu bagaimana maksudnya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu hadis Nabi yang saya bacakan matannya Bu. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am. Jadi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Ya Ali, satu orang yang mendapatkan hidayah. Satu orang yang mendapatkan hidayah Allah lewat engkau, lewat Ali maksudnya, itu lebih baik daripada onta merah. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumur na'am. Bukan ilmu ya, tapi apa? Hidayah. Pokoknya ibu berdakwah kepada orang, nah orang itu akhirnya apa, yang semula tidak mendapat hidayah, dia mendapatkan hidayah Islam, dia sholat, dia puasa, dia haji, dia beramal soleh. Nah, Ali mendapatkan khairun laka min khumur na'am, lebih baik daripada apa? Onta merah. Yang dimaksud onta merah itu di zaman Nabi itu sebuah kendaraan yang paling mahal, yang paling terbaik. Kalau sekarang apa? Kita bandingkan dengan Arfa,
Jaguar, Mercy, BMW dan apa lagi Pak? Fortuner dan lain-lain gitu ya. Itu Ibu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas setiap amal kita tadi itu, amal apa saja kebaikan harus memenuhi 3 dimensi itu. Di antaranya ikhlas. Nah, masalahnya kita seringkali tergoda dengan iming-iming yang bersifat materi, ya Bu ya. Setan memang tugasnya, iblis tugasnya menggoda kita. Sebagaimana dalam ayat yang kita hafal ya, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membuat apa? Was-was kalbun kita, dalam amal kita, termasuk dalam sholat pun juga seringkali kita digoda oleh iblis, oleh setan. Pas Allahu Akbar, yang semula kunci dicari nggak ketemu, pas sholat, oh iya di sana ya. Kayak gitu Ibu ya. Dompet tadi cari nggak ketemu, pas sholat, oh iya taruh di sana. Itu memang iblis. Itu nah. Juga termasuk pada amal-amal kita. Maka oleh karena itu tadi dikatakan bahwa para ilmu ulama sufian bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu apa? Ilmu ikhlas dan ilmu apa? Tazkiyatun nafsi. Kenapa? Itu yang akan bisa menangkal godaan-godaan syaitan. Summa la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata Allah. Kata Allah ketika menggambarkan tentang apa? Sikap iblis. Mereka janji, aku akan goda semua hamba-hambamu, semua manusia akan digoda oleh iblis. Dia ikrar menyampaikan kepada Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali yang aku tidak bisa goda adalah hambamu yang ikhlas, gitu Bu. Maka kita harus menjaga nilai apa? Ikhlas kita di dalam amal-amal kebaikan kita. Maka adapun soal nanti imbalan itu kan ada kewajiban, ada apa? Ada hak. Insya Allah, mamanya kita punya kewajiban sebagai seorang guru mengajar. Lalu apa? Kita ada hak kita, iman kita, karena kita sudah apa? Sudah mengajar di sekolah, mamanya bergaji. Itu mah biasa dibolehkan itu nah. Kecuali kalau memang ibu sudah cukup hartanya, saya mohon maaf nggak mengambil gaji ini buat Pak Adam aja, itu boleh Bu. Tapi kalaupun mendapatkan tadi itu hak kita, cuman jangan sampai dirusak oleh apa? Imbalan itu, gitu. Nah, insya Allah dengan ikhlas nggak akan hilang. Kita punya apa? Kita punya hak itu, ya Bu ya. Ya memang pasti akan digoda. Kalau nggak digoda mah Bu, kita semuanya surga semua nanti. Itu memang tugas syaitan menggoda kita agar menyimpang niat kita begitu. Nah, wallahu a'lam bishawab, gitu ya Bu ya. Nah. Ya. Kurang jelas ya. Jadi misalnya kemudian kita menyerahkan dengan umum targetkan itu bagaimana? Pak ada yang bisa menangkap ya? Abu ini spekernya agak ini ya, kurang itu ya spekernya. Ya, yang tadi ya kita oh iya, ini Bu. Jadi kalau kita mau ngajar Al-Quran gitu ya, pakai tarif gitu. Oh gitu. Nah itu Bu yang tidak dibolehkan. Kalau kita yang mengajar, yang bikin bandrol gitu ya. Pamannya kalau ngajar Al-Quran dalam sekian jam atau sekian, itu yang saya sendiri merasa itu tidak boleh ya Bu ya. Gitu nah. Karena apa ya, kita sudah membatasi dan sudah memberikan sekian gitu nah. Ya adapun apa namanya nanti insya Allah Pak
kita punya masyarakat udah begitu paham ya, akan sangat punya perhatian kepada itu. Jadi saya melihat kalau kita dakwah atau kita ngajar Quran itu ditetapkan, saya terus yang kurang setuju Bu. Saya diamanahi ketua lembaga dakwah di Yapit, pesantren Yapit itu beberapa perusahaan suka ketika saya menawarkan kajian-kajian itu mereka suka pengen ada ini Pak, ada ada ketentuan itu, umumnya satu pertemuan sekian. Itu yang saya paling berat Bu. Nah, kecuali memang kalau tanpa itu diberikan pihak kantor nggak bisa, karena dia harus ada laporannya dan harus menyampaikan itu ke direkturnya, maka itu nggak mengapa karena dia punya keinginan gitu. Adapun harganya ya nanti sepakat aja berapa ya budgetnya kantor gitu, jadi bukan kita yang menentukan gitu. Karena itu untuk laporan dan untuk bisa mendapatkan itu dengan cara begitu, itu nggak mengapa. Kalau sifatnya pribadi saya kira kurang etis Bu ya, kurang etis ya. Gitu karena Bu, mohon maaf. Ya. Ya, sekarang banyak ya orang yang berbuat seperti ini. Yang kalau kita tidak bisa dilakukan, mereka banyak mereka nanti Iya. 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 Ya mungkin dipahamkan aja bahwa ya umum gitu loh ya. Kalau sampai saya nggak berani untuk mengatakan itu kalau saya untuk dibuat ketetapan gitu ya, berat juga. Karena gini Bu, sejarahnya ketika para sahabat Nabi diutus oleh Allah untuk mengajarkan beberapa orang yang baru Islam di Madinah itu, kemudian mereka diberikan upah oleh orang yang diajarinya. Mereka belum tahu hukumnya, minta ke Nabi, minta dijelaskan. Nabi boleh, tidak apa-apa. Artinya awalnya itu bukan ditentukan, tapi diberikan. Begitu Bu, asbabulnya hadis itu gitu, jadi diberikan, bukan dibandolin gitu ya. Walau alam bisawab. Tapi itu mungkin nantilah Ibu sama cuman nampaknya etikanya kurang panas gitu ya Bu ya. Tapi kita akhir Bu dan Bapak sekalian, dan saya berharap semoga kajian kita ini tidak membuat kita puas, karena kalau puas kita besok nggak mau ngaji lagi Bu ya. Bapak sekalian, marilah kita tutup dengan doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika yang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.